Gila teman-teman, ini alat harganya bisa buat beli motor Beat versi terbaru. Yo, what's up teman-teman? Maaf banget dari kemarin gak bisa upload karena gue ada kerjaan outdoor, so gue mesti turun ke lapangan. Dan kebetulan karena Big Boss tahu gue belajar cyber security, gue diutus sama Big Boss buat berguru ke seorang legenda yang namanya kita sebut aja Mr. B. Awalnya gue nolak, soalnya markas Mr. B ini literally ada di dalam hutan pedalaman teman-teman. Dan gue bilang sama Big Boss kan, gue mau belajar lewat internet aja gitu. Tapi katanya bakal dikasih LAN kabel sama SSD gratis biar gue bisa lancar streaming Valorant kayak rencana gue kemarin. 1 detik setelahnya gue pun langsung cabut dan gas. Anyway, perjalanan ke sana tuh epic banget. Parah teman-teman. Dari nyasar, dihadang badai, nyasar lagi, dan akhirnya sampai juga di markas Mr. B. And BTW buat Mr. B, thank you banget ya kemarin udah nonton keluh kesah gue di video eksistensialisme. Oke, singkat kata gue mencoba basa-basi sama Mr. B. But karena gue introvert dan gue nggak tahu harus ngomong apa, ada hal bodoh yang malah gue tanyain. Dengan gaya sok-sok asik, gue nanya ke Mr. B, "Pak, kan ini bapak udah kaya banget nih, terus mau nikah kapan pak?" Dan pada saat itu gue ngerasa kayak, astaga, udah kesini mau dikasih SSD malah nanya gitu kan. Untung Mr. B orangnya asik gitu kan, suka bercanda. Dia kayak Om Deddy Sumargo gitu lah, jiwa pemimpin, keren lah pokoknya. Jadi gak canggung gitu, dia gak baper dan ya enjoy aja gitu. Oh ya, BTW gue gak bikin video percakapan ya kayak podcast atau apapun. Sebenarnya gue sendiri juga gak tahu mau ngomong apa. Kalau misal gue ngomongin MBTI gitu kan atau mental health, Mr. B pasti gak tahu lah. Dia mungkin kalau gak gen boomer, gen milenial gitu lah. Bukan Gen Z gitu kan, jadi ya udahlah, gak bikin naskah gue. Oke, singkat cerita, gue pun diajak kenalan sama alat-alat jaringan yang ada di Mr. B. Oke teman-teman, let's go kita belajar bareng-bareng. Yang pertama, ini namanya Fiber Media Converter. Basically, alat ini buat ngubah sinyal dari kabel fiber optik jadi sinyal elektrik biar bisa connect ke perangkat biasa. So, kalau jaringan internet kita pakai fiber, alat ini tuh wajib banget. Harganya 129.675 ini ya di toko oren nih. Cukup normal sih harganya. Lanjut, yang kedua ini adalah stick PS. Ya, ini stick PS Rexus ya. Fungsinya kalau ini sih buat main game lah. Kayak gitu ya, atau mungkin The Sim lah. Tapi gue nggak tahu kenapa Mr. B main game gitu ya. Mungkin dia bingung gitu kan, dia udah banyak, udah kaya gitu, mau ngapain, ya udah main game aja gitu kan. BTW ini harganya 269.000 teman-teman. Wah, mahal juga ya. Gue dulu beli stick PS tuh cuma 50 ribuan kayaknya. Ya nggak apa-apa lah, gue juga nggak suka main PS gitu kan. Alergi teman-teman. Nggak ada waktu. Lanjut, yang ketiga ini namanya Passive Splitter Fiber Optic. Ini alat tuh buat bagi sinyal fiber optik ke banyak perangkat sekaligus, sampai ke 16 perangkat. So, ini cocok buat yang punya banyak device di rumah atau kantor. Harganya di range sekitar 99.960 nih. Orang kenapa ya kalau ngasih harga tuh nanggung-nanggung gini ya teman-teman. Mungkin biar chattingannya lama gitu kan. Apalagi kalau pembelinya cewek gitu. Nggak. Next, lanjut teman-teman. Nah, kalau yang ini namanya crimping tool. Awalnya gua pikir ini tuh tang teman-teman. Iya, gimana tang cepit gitu kan? Bentuknya aja sama. Ternyata salah. Ini fungsinya tuh basically alat ini buat ngepres atau ngekrim konektor ke kabel biar kabelan atau telepon kita tuh nyambung sempurna ke perangkat. Harganya juga sama nih, 191.099 atau 192 ribuan lah. Dan ini stoknya habis teman-teman. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bahwa crimping tool ini di harga segini tuh murah. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa harga biasanya lebih mahal dari ini. Next, yang kelima, ada yang numpuk banyak nih. Kalian pasti tahu kalau punya WiFi. Yes, ini namanya router access point. Khusus ini adalah ZTE Huawei. Fungsinya ini tuh buat ngatur dan nyebarin sinyal WiFi biar semua device bisa connect ke jaringan internet. Harganya 144.000. Next, lanjut. Ini namanya Passive Splitter Box. Fungsinya sama kayak splitter sebelumnya, tapi ini bentuknya box teman-teman. Lebih ringkas buat pasang di rak server. Harganya 98.000. Nah, berarti 98.000 dikali 4, ya banyak ribu lah pokoknya. Last but not least, belum last sih, ada konverter media optik HTB 1100S. Fungsinya alat ini mirip fiber media converter tadi teman-teman. Ini buat ngonvert sinyal optik ke sinyal elektrik. Penting banget buat jaringan optik. Harganya 176.000 ya. Kayak tadi ya, lumayan lah. Oke lanjut. Kalau ini namanya hard disk eksternal Seagate 500GB. Ya kalau ini tau lah gue. Ini buat nyimpen video favorit kalian teman-teman, atau foto-foto gitu lah. Dan ini gampang banget dibawa karena eksternal. Kalau kecepatannya gue kurang tahu sih, soalnya nggak pernah pakai gitu kan. Harganya di kisaran 87.000 sampai 147.000. Nah, yang ini teman-teman, ini adalah barang yang bikin gue heran. Padahal bentukannya kayak apaan nih gitu kan, kayak barang lama gitu. Canda-canda sorry. Tapi ternyata ini merupakan salah satu alat paling penting yang dimiliki oleh Mr. B. Namanya adalah Smart Mini OTDR.
Fungsinya, alat canggih ini buat ngecek kondisi kabel fiber optik, kayak cari tahu ada kerusakan di mana. Ini penting banget buat teknisi jaringan teman-teman. Harganya nggak main-main teman-teman, hampir 4 juta. Wah, ini alat serius sih, worth the price. And the last one yang bikin gua kaget di awal ya. Ini adalah alat yang paling OP di sini. Gila teman-teman. Ini alat harganya bisa buat beli motor Beat versi terbaru. Namanya adalah Signalfire AI9 Fiber Optic Splicer. Sorry kalau gua salah nyebut ya. Fungsinya, ini alat overpower banget. Ini buat nyambungin kabel fiber optik dengan presisi tinggi. So literally, alat kayak gini tuh yang bikin internet kita cepet dan stabil. Wah, keren-keren ya alat-alat yang ada di markasnya Mr. B. Mungkin dia seller teman-teman ya. Itu juga baru 11 yang bisa gua explore di sini ya. Karena keterbatasan waktu juga kan, Mr. B juga sibuk dan gua mesti kembali ke basecamp gua juga. So gua nggak berani tanya jauh-jauh dulu untuk hari ini. Begitulah akhirnya kunjungan gua ke markas Mr. B teman-teman. Dan ini adalah hadiah yang dikasih sama Mr. B, kabelan untuk menstabilkan jaringan WiFi gua dan SSD ini SSD RX7 ya. So thank you Mr. B, besok kita bakal masang SSD ini ke laptop, kita bakal mencoba eksperimen besar. So tetap stay tune, kalau kalian suka pembahasan ini jangan ragu buat klik like, comment, share, and subscribe biar nggak ketinggalan info-info seputar ethical hacking dan cyber security lainnya. Gue Revan, stay safe because no system is safe.